Bapak ya. Baik. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1 dan berdiameter 4/2 ya. Berarti persamaan lingkaran itu kan X kurang A kuadrat ditambah YB kuadrat sama dengan ya. Berarti ini X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y tambah 1 dikuadratkan sama dengan, karena diameternya 4/10 maka jari-jarinya 2/10 kuadratkan, kita jabarkan berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 tambah Y kuadrat tambah 2Y tambah 1 sama dengan 2/10 dikuadratkan itu berarti 40 ya. Nah, kita susun ulang. Biasanya X kuadrat berdekatan dengan Y kuadrat dikurang 4X ditambah 2Y dikurang 4 tambah 1 5 dikurang 40 35 ya, nah, sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah B ya. Soal nomor 2 ya, nah. Kalau terlampau kecil boleh dibilang sama Bapak ya. Pak, Ya. suara Bapak kecil kali, Pak. Nggak kedengaran, Pak. Halo, kalau gini udah? Udah, Pak. Sudah baik? Udah ya. Nah, sekarang persamaan lingkaran yang berpusat di minus 1,1 dan menyinggung garis ya. Persamaan garisnya adalah 3X kurang 4Y tambah 12 sama dengan 0 ya. Jadi kita gambar lingkarannya. Apabila suatu lingkaran ya, suatu lingkaran menyinggung garis, maka jari-jarinya adalah jarak pusat lingkaran ke garis ya. Jadi kita ingat bahwa jari-jari adalah jarak pusat lingkaran ke garis ya. Sehingga kita butuh rumus jarak titik ke garis ya. Titik ke garis itu adalah misalnya jarak titik A, B ke garis langsung aja ya. Jarak jari-jari sama dengan jarak titik minus 1,1 berarti 3 kali minus 1 kurang 4 kali 1 ditambah 12 dibagi akar dari 3 dikuadratkan ditambah minus 4 dikuadratkan. Artinya kita mengganti X-nya dengan minus 1, Y-nya dengan 1. Nanti kita dapat di sini panjangnya adalah 1 ya. Sehingga persamaan lingkarannya kembali ke tadi ya. X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan jari-jari kuadrat. X kurang 1 berarti jadi X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 1 dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat. Kita jabarkan X kuadrat tambah 2X kuadrat 2Y tambah 1 sama dengan 1. X kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y ditambah 1 tambah 1 2 dikurang 1 jadi 1. Nah, kita lihat apakah ada jawabannya yang mirip. Nah, kalau kita lihat dari X tidak ada ya. Tapi kalau kita lihat yang 4 kali, ada nggak juga? Nggak ada. Ada yang mirip? Ada yang sama persis nggak? Nggak ada kan? Ada jawaban yang sesuai nak? Nggak ada. Ini jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya.
pertanyaannya adalah lingkaran yang persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat dikurang ax dikurang 10y ditambah 4 sama dengan 0 menyinggung 10x. Nah, kita perlu tahu bahwa apabila suatu lingkaran menyinggung sumbu, nah perhatikan ya, apabila suatu lingkaran menyinggung sumbu, kalau dikatakan sumbu x, maka koordinatnya ini adalah pasti y-nya sama dengan r ya, atau y sama dengan negatif, ya y sama dengan, kalau ini koordinatnya ini adalah pasti koordinat dari si x-nya itu, katakan koordinat si x-nya itu adalah a per 2, karena ini persamaannya kan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang ax kurang 10, berarti pusat lingkarannya kita misalkan M adalah A per 2,5 ya. Pusat lingkarannya ini adalah A per 2,5. Apa artinya A per 2,5? Absisnya pada sumbu X-nya itu A per 2, sedangkan ordinatnya pada sumbu Y adalah 5. Sehingga kita tahu bahwa jari-jarinya adalah 5. Namun, karena di sini tidak dikasih tahu dia apakah sumbu X positif atau negatif, maka gambar ini bisa juga berpindah dari X yang sumbu X negatif ya. Karena tidak, nah, makanya nanti dari pilihan jawaban juga terlihat bahwa ada dua nilai X yang memenuhi. Sekarang kita akan coba lihat persamaan lingkaran yang berpusat di A per 2,5 mempunyai jari-jari 5 pastinya ya, jari-jarinya itu sama dengan 5 juga ya. Adalah apa? Nah, kita boleh samakan nilainya, ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat dikurang ax kurang 10y tambah 4 sama dengan 0 ya. Kalau kita ubah ke x kurang per 2 kuadrat, a per 2 kuadrat ditambah y kurang 5 kuadrat sama dengan jari-jarinya 5 kuadrat, maka ini jadi apa? X kuadrat ini kan sama ya, jadi ax ditambah a kuadrat per 4 ditambah y kuadrat dikurang 10y ditambah 25 sama dengan 25. Kita lihat bahwa 25-nya nanti akan menjadi habis ya, sehingga yang tinggal apa? Kita samakan persamaan yang kita punya ya, x kuadrat dikurang ax ya dikurang 10y ditambah a kuadrat per 4 sama dengan 0. Nah, dengan 4, soal 5, nomor 4. Nanti setelah 10 soal, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nah, silakan dicatat dulu pertanyaannya ya. Pak, ya. Yang waktu nomor 3 tadi macet, Pak, dari yang AX gitu, Pak. Nah, di mana? Bagian dari mana? Penjelasan yang kurang jelas tadi? Dari mulai yang baris ketiga, Pak, yang X kuadrat kurang AX gitu. Oke, ini kan penjabaran ya, X kuadrat, ya 2 kali X kali apa ya, X minus A per 2 dikuadratkan A kuadrat per 4 ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan 25 dengan 5 kuadrat 25. Lalu ini kan 25-nya kita eliminasi jadi 0. Jadi kita susun ulang sama dengan persamaan lingkaran yang diberikan, sehingga dapat bahwa A kuadrat per 4 harusnya sama dengan 4. Dari situ dapatlah A kuadratnya 16, karena kali silang ya, sehingga A-nya adalah plus minus 4. Kita lanjut. Baik, yang berikutnya, jari-jari lingkaran yang melalui titik A 0,5, B 5,0, dan C minus 1,0. Nah, perhatikan bahwa
Persamaan lingkaran bisa juga dituliskan dalam bentuk yang umum x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan akan menggunakan bentuk umum yang x kurang a ya dikuadratkan tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat ya, atau bentuk umum yang x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0 ya. Kita boleh melihat ini kan koordinatnya ini adalah yang a 0,5 ya. 0,5 berarti untuk x sama dengan 0 ya, dari a itu ya, untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 5, maka kita akan dapatkan persamaan 0 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah a kali 0, 0 ya, ditambah b kali 5, 5b ditambah c sama dengan 0. Atau kita sederhanakan 5b tambah c sama dengan minus 25. Itu persamaan yang pertama ya. Nah, lalu dari persamaan yang lain ya, dari b kita peroleh x-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan 0. Maka dari sini kita ganti x-nya 5, 5 kuadrat ditambah y-nya ganti jadi 0, 0 kuadrat tambah 5a ditambah 0 ditambah c sama dengan 0 gitu ya. Kita susun ulang persamaannya menjadi 5a tambah c sama dengan minus 25. Ini persamaan yang kedua. Dari titik C, x-nya sama dengan minus 1, y-nya sama dengan 0, kita peroleh 1 kuadrat 1 tambah 0 kuadrat minus ya, minus a tambah kali 0, 0 ditambah c sama dengan 0. Atau kita susun ulang persamaannya menjadi minus a ditambah c sama dengan minus 1 dikuadratkan kan 1 tetap minus 1 ya. Nah, kita akan coba eliminasi persamaan ini, persamaan linear 3 variabel ya. Nah, kita lihat persamaan A ya yang kita gunakan. Sebaiknya yang kita gunakan adalah persamaan 2 dan persamaan 3 karena sama-sama sudah 2 variabel ya, hanya variabel A dan C. Jadi dari persamaan 2 dan 3 eliminasi nilai C-nya 5A plus C sama 25 minus plus C sama dengan minus 1 kita berarti 6A minus 25 ke persamaan ketiga mungkin ya, persamaan 3 nilai A. Nah, ini ambigu ya, ini titik ya, titik A, sedangkan ini A pada persamaan ya. Maka nilai kita substitusi ke persamaan 3 sehingga diperoleh tadi kan A-nya minus 4 ya. Minus dari minus 4 berarti minus dari minus 4 tambah C sama dengan minus 1. Maka C sama dengan berapa ini? Minus 5 ya. Oke, C-nya minus 5 ya. Nah, yang substitusi nilai C ke persamaan 2. Persamaan 1 yang memuat ya. Persamaan 1 berarti 5 kali B tambah minus 5. C-nya kan minus 5 ya. Sama dengan minus 25. Atau 5B sama dengan minus 20. Minus 25 ditambah 5 ya. B-nya minus 4. Nah, jadi kita punya persamaan lingkaran sekarang adalah X kuadrat. Ya, jadi persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, dikurang 4X ditambah ini ya. Dikurang 5 dengan 0. Oke, oke, baik. Sebenarnya bisa juga kalian gunakan rumus, halo, bisa dengar ya. Tapi bisa juga langsung kita kelompok ya, B, maaf ya, 4 ya. Kita kelompokkan saja yang ya.
tambah 4 ya. Tambah 4 sama dengan, nah ini berarti tambah 8, berarti 8 ditambah 5 tambah 5, 13 ya. Lingkarannya adalah X kurang 2 di kuadrat ditambah Y kurang, nah, akarnya sini kita dapat 5 ya. Nah, persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis. Nah, jadi ada garis, garisnya ini adalah X kurang Y kurang 2 sama dengan 0. Ya. Apakah gambarnya begini atau tidak, Bapak kurang tahu pasti. Nah, tapi Bapak pikir gradiennya ini positif, berarti seperti ini kira-kira gambarnya. Dan lingkarannya itu menyinggung sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, kemarin kelihatannya formula rumus soal Bapak masih kacau ya, makanya banyak soal-soal yang Pak ini kayaknya nggak mungkin terjadi nih Pak ya, tapi untungnya kalian sangat kreatif, kalian tahu apa yang paling pas seharusnya ya. Jadi kita lihat ini ya, agar dia menyinggung sumbu X positif. Jadi sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah berarti kira-kira gambarnya gini ya. Ini X positif dan ini Y. Jadi lingkarannya berada pada kuadran keempat. Ya. Nah, kalau tadi ya di soal nomor 3, Bapak tidak silap, apabila hanya menyinggung sumbu X, maka R-nya itu adalah si Y-nya atau negatif Y-nya. Ya, gitu ya. Berarti ini gimana? Maka jari-jarinya ini adalah koordinat absisnya sekaligus koordinat absisnya sekaligus ordinatnya, negatif ordinat kalau dia negatif ya, sumbu negatif ya. Nah, artinya apa? Koordinatnya ini adalah R, tinggal kita lihat aja. Kenapa bisa R? Karena kan positif ya. Nah, negatif R. Nah, itu perlu dipahami ya. Negatif R. Tinggal masukkan aja ke persamaan. Ya, karena dia berada pada garis ya. Jadi kan titik pusat ini R, negatif R ini berada pada garis juga. Berarti R kurang negatif R kurang 2 sama dengan 0. Kira-kira gitu. Ya. Sehingga kita tahu bahwa 2R sama dengan 2, R-nya 1. Itu ya. Tadi kenapa Pak bisa jadi minus R gini? Ya, gantilah X-nya dengan A-nya pada pusat dan B pada Y-nya dengan B. Gitu ya. Dapatlah jari-jarinya 1. Berarti lingkaran itu apa? Lingkaran yang pusatnya di 1, minus 1 dan jari-jari 1. Nah, apa itu? X kuadrat ya, kurang 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 1 kuadrat. Ya. Kita masukkan aja ke rumus apa tadi? X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat ya. Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kita susun ulang, X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Kita lihatlah pilihan jawab yang tepat. Ya. Kira-kira gitu. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya, Nak. Nah, ini masih berkutat dengan lingkaran yang tadi ya. Tapi kali ini dia menyinggung garis yang seperti ini ya. Menyinggung garis Y sama dengan akar 3X plus 2. Kalau tadi masih lebih mudah ya.
Nah, kita bayangkan ada garis Y sama dengan 2 dan ada garis Y sama dengan akar 3. Nah, kalau tadi ya kita lihat kalau X kurang Y kurang 2 kan gradiennya kan positif ya, maka dia miring ke arah kanan ya. Kalau ini miring ke arah kiri ya, walaupun tidak begitu esensi ya. Nah, tapi ingat bahwa kondisi yang diberikan ini ada dua kemungkinannya. Nah, bisa dia di atas, ya, bisa bawahnya ya. Bapak ya. Jadi ada dua kemungkinan lingkaran. Ada satu lingkaran yang lebih besar, ini yang di atas ini yang lebih besar ya. Dan satu lagi lingkaran yang lebih kecil ya. Oke. Itulah ya. Ada lingkaran yang lebih besar, ada lingkaran yang lebih kecil ya. Nah, kita lihat menyinggung di titik. Nah, ini satu titik singgung ya. Mungkin Bapak akan geser lagi. Koordinat titik singgungnya itu katanya dipahami. Nah, salah satu lah Bapak gambar ya. Ya, di sinilah kira-kira mereka bertemu di sini ya, di titik 3,2 ya. Jadi keduanya dua lingkaran ini menyinggung di titik 3,2 ya. Ditanya dia berapa pusatnya? Ya, berapa pusatnya ini? Kira-kira gitu. Nah, karena ini menyinggung Y sama dengan 2, maka ini pasti tegak lurus ini. Oke ya. Tegak lurus, apa tegak lurus? Berarti nilainya ya, nilai X sama. Beda apa? A-nya atau Y-nya ya. Koordinatnya itu berbeda. Artinya kalau kita misalnya titiknya itu A, nah, jari-jarinya kita bilang lah, sorry ya. Ini adalah A, X, sorry ya. 3, A gitu ya. Nah, cuma jeli lagi kalau kita lihat ini ya. Ya ini bisa aja jari-jari tambah 2 kan gitu ya, bisa aja. Jari-jari tambah 2 ya. Paham ya kira ya? Bisa aja ini 2 tambah jari-jari langsung kita buat. Ya, tapi nggak begitu. Kenapa? Karena kita lihat di pilihan pertanyaannya kan pusatnya yang ditanya. Jadi nggak perlu dilakukan seperti itu ya. Nah, kita mau cek ini ya. Nah, ciri-ciri dari lingkaran kan jaraknya ke garis singgungnya itu adalah jari-jari ya. Nah, artinya kalau kita tarik ke sini, jari-jarinya itu berapa? Nah, kalau asumsinya begini kan pasti nilai mutlak A kurang 2 ya. Bisa ya. Kenapa bawa buat nilai mutlak A kurang 2 ya? Kalau di bawah pasti kan 2 lebih besar kan gitu kan. Kita kan nggak tahu yang mana lebih besar ya. Tetapi kalau kita tinjau dari sini bisa juga ke garis Y sama dengan akar 3X plus 2 ya. Bisa juga ya. Jarak titik ke garis akan sama. Jarak titik garis 3, A ke garis Y sama dengan 2, ya kita kan mudah. A kurang 2 kan gitu kan. Nilai mutlak A kurang 2. Sama dengan jarak 3, A ini ke garis Y sama dengan minus akar 3X plus 2. Nah, ini kan kita ubah dulu ke bentuk tadi. Ya, akar 3X plus Y kurang 2 sama dengan 0. Supaya lebih mudah disubstitusi nanti kan. Jadi kita masukkan, kita samakan. Jaraknya sama katanya. Jaraknya tadi kita dapatkan A kurang 2. Kalau kita masukkan ini berarti jaraknya apa? 3 akar 3 ditambah A kurang 2. Ya, kenapa? Karena A-nya sama dengan X-nya sama dengan A. nya sama dengan A X-nya sama dengan 3, nya sama dengan ya. Ya, ini kita akarkan dengan akar 3 kuadrat plus 1 kuadrat ya. Nah, jadi kita dapatlah ini kan 2 ya. Kita dapat 2 kali nilai mutlak A kurang 2 sama dengan nilai mutlak dari A kurang 2 tambah
3 akar, ya gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya, boleh aja ini kita anggap sebagai suatu variabel, misalnya P gitu ya. Biar kita nggak terlalu banyak menjabarkannya. Ya. 2 nilai mutlak P, ya, 2 nilai mutlak P sama dengan nilai mutlak P tambah 3 kita kuadrat, berarti 4P kuadrat. P kuadrat ditambah berapa ini? 6 akar 3P ditambah 3. Nah, 27. Nah, dapat apa? 3P kuadrat ditambah 6 akar 3P ditambah 27 sama dengan 0. Oh, minus ya. Berarti ini kurang harusnya ya. Oke, kurang 27. Bagi 3 berarti P kuadrat dikurang 2 akar 3P dikurang 9 ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau kalian lihat, ini satu pasti minus akar 3P kan. Minus 3 akar 3, 1 akar 3 kan gitu kan. 1 tambah akar 3. Sama dengan. Kalau kalian jeli ya, melihat angka-angka itu kan rannya bisa begini. Nah, sehingga dapat P-nya yang tadi yang positif yang di atas ya, 3 akar 3, dan satu lagi P sama dengan minus akar 3. Tadi kan P-nya kita anggap sebagai ini ya, A kurang 2 ya. Berarti A kurang 2 sama dengan 3 akar 3, hanya sama dengan 2 tambah 3 akar 3. Nah, yang ada di pilihan jawabannya kayaknya itu ya. Tapi satu lagi bisa yang di bawah ya, yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke soal 7. Nah, untuk soal 7, lingkaran L1 yang seperti ini dan L2, kondisinya bagaimana? Ya, kalau, halo, bisa dengar ya? Kalau seandainya ini adalah di GeoGebra ya gampang aja, nengok langsung, langsung dapat. Tapi tetap juga bisa kita lakukan dengan melakukan penyelidikan pada pusat-pusat dan jarak pusatnya, jari-jarinya. Nah, itu bisa dilihat ya. Kita dapat melihat bahwa, perhatikan, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X ditambah 2Y tambah 4, tambah 17 itu kan bisa ditulis menjadi X kurang 5 dikuadratkan, ditambah Y ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sama dengan berarti di sini bertambah 25 ya, tambah 25, dari sini bertambah 1, tapi kita kurangkan 7 nih, kurang dengan 17. Nah, X kurang dikuadratkan, ditambah Y tambah 1 dikuadratkan, sama dengan 25, 26, kurang 17, berapa itu? 26 kurang 17 berapa? 9 ya? 9 ya, berarti lingkaran yang pertama mempunyai pusat 1, M1 lah kita bilang. Pusat 1 itu ada 5,-1, 5,-1, dan jari-jarinya 3. Nah, lingkaran yang kedua kita lakukan yang sama ya. Pada lingkaran yang kedua, berarti ini kita buat jadi X plus 4 dikuadratkan, Y kurang 11 dikuadratkan. Sama dengan berapa? 4 kuadrat 16. 11 kuadrat 121 ya. Ditambah 7, karena ini kan negatif 7 kan, jadi 7. Nah, berapa itu? Coba 16 tambah 21 berapa? 137 ya. Oh, 154 ya. Memang cantik lah angkanya ini ya. Berarti ini X tambah 4 kuadrat ditambah Y kurang 12 kuadrat ya. Jadi jari-jarinya ini adalah 12 dan pusatnya adalah minus 4,11 ya. Lingkaran yang kedua punya jari-jari 12 dan punya pusat minus 4,11 ya. R2 kita buat ini R1 ya. Sama dengan 12. Nah, coba kita bayangkan apabila ada 2 titik, kita akan tahu jaraknya ya. M1 dan M2. Kita abaikan lingkarannya ya.
ada dua titik yang punya jarak M1 dan M2. Jaraknya apa? Ya pasti akar dari X. Misalkan kita ini titik A ya. XA kurang XB dikuadratkan ditambah YA kurang YB dikuadratkan ya. Kalau kita mau anggap lingkaran pertama dan lingkaran keduanya itu A dan B. Itulah jarak dari A ke B. Ya. Berarti bisa dicari Pak jarak antara pusat dua lingkaran itu? Boleh. Ya, kita tinggal masukkan aja. Akar dari berarti jarak M1 dan M2 kita simbolkan nilai mutlak aja, menyatakan di jarak 5 dikurang minus 4 kan, dikuadratkan ditambah minus 1 dikurang 12 dikuadratkan ya. Ya, gitu ya. Kurang minus 1 dikuadratkan ternyata. Berarti akar dari kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, 9 dengan 12 kan triple Pitagoras itu ya. Pasti pasangannya 15 kan itu. Jadi sekarang tahu bahwa jarak dari kedua lingkaran ini ada 15. Di lain pihak kita tahu, oh iya, jarak dari jari-jari lingkaran yang pertama itu nanti adalah 3. Jadi kalau ada lingkaran di sini, ini potongan lingkarannya, jaraknya 3. Sedangkan yang kita tahu kalau M2 ini punya lingkaran, punya ya pusat lingkaran, jaraknya adalah jari-jarinya ada 12. Oh, fakta ini kita dapat lihat, oh berarti mereka akan bertemu di satu titik kan gitu kan. Nah, kita anggaplah dia apa? Gambar yang seperti ini berarti. Kalau gambar yang seperti ini, kesimpulannya apa namanya? Apakah tidak berpotongan? Oh, jelas tidak. Bersinggungan dalam? Ya enggak. Bersinggungan luar? Ya, nama mereka adalah bersinggungan luar. Ya gitu ya. Mempunyai jari yang sama? Ya enggak lah ya. Itu enggak kriteria lagi ya. Bisa dipahami ya, Nak? Oke. Jadi, yang harus dilakukan adalah pertama, periksa pusat dan jari-jari kedua lingkaran, selidiki apakah hubungan antara jarak pusat lingkaran, hubungan antara jarak pusat kedua lingkaran dengan jari-jari mereka. Ya, silakan kamu cek lagi untuk kasus-kasus yang lain. Ini kasus yang bersinggungan, ternyata jari-jari yang pertama ditambah jari-jari yang kedua sama dengan jarak dari pusat kedua lingkaran itu. Nah, ini akan disebut sebagai bersinggungan luar. Oke, yuk kita lanjut ke soal nomor 8. Syarat agar garis AX tambah Y sama dengan 0 menyinggung berarti minus 1,3 dan mempunyai jari-jari itu adalah, nah berarti jari-jari itu adalah jarak pusat lingkaran ke garis kan gitu kan. Jari-jari itu adalah jarak pusat lingkaran ke garis. Garisnya apa? AX tambah Y sama dengan 0. Jari-jarinya berapa? 1. Maka jaraknya itu adalah 1. Kita tulis 1 sama dengan minus A. Ya, karena X-nya ganti jadi 1 tambah 3 per akar dari A kuadrat plus 1 kuadrat. Ya udah kita tuliskan akar dari A kuadrat plus 1 sama dengan nilai mutlak A kurang 3 ya. Plus 3 ya. Kita kuadratkan. Nah, jadi hilang nilai mutlaknya ya. A kuadrat plus 1 sama dengan A kuadrat kurang 6A tambah 9 ya. Oke, jadi kita kanselasi A-nya. Dapat kita 6A sama dengan 8. A-nya berapa? 8 per 6.
tahu kita sederhanakan menjadi 4/3 ya. Seperti itu aja ya, Nak. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika garis Y sama dengan MX sama tambah K menyinggung lingkaran X kuadrat di titik. Nah, jadi kita udah tahu ini ya. Titik singgungnya adalah 8, minus 4 ya. Lingkarannya adalah apa? Bersama lingkarannya. Bersama lingkarannya adalah bukan itu pusat ya. Bersama lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X tambah 6Y tambah 24 sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah titik singgung, jelas ya kalimatnya, menyinggung lingkaran di titik. Berarti ini adalah kita identifikasi sebagai titik singgung. Ya. Ya udah, berarti ini kita pakai prinsip belah dua aja ya. Gimana Pak maksudnya belah dua ya? Tertulis saja itu X kali X ya. Y kuadrat adalah Y. X minus 10X adalah 5X kurang 5X ya. 6Y adalah 3Y tambah 3Y. 24 adalah ya 24 ya. Gak usah kita buat jadi tambah berapa ya, jadi banyak nanti kemungkinannya. Hanya salah satunya kita ganti menjadi angka 1 ya. Nah, gitu. Siapa X1Y1-nya? X1Y1-nya inilah si koordinat titik singgungnya tadi. Oke, ya, berarti kita tuliskan langsung apa? 8X ditambah minus 4Y dikurang 5 kali 8 ya, dikurang 5X 24 sama dengan 0 ya. Pertama kali X, lalu Y kuadrat apa? Y kali Y, minus 10X apa? Minus 5X kurang 5X, 6Y apa? 3Y tambah 3Y, ya 24 sama dengan 24. Hanya salah satu dari X dan Y itu kita ganti jadi angka 1. Nah ini X1, 1, ini 1, nah ini nggak usah Y1. Ya. Nah itu kita kenal lah, mungkin biar mudah dibayangkan membelah dua ya. Nah, setimbang dia, dibagi setimbang ya. Jadi kita tinggal ngitung lah ini ya. 8X ya dikurang 5X berarti 3X ya. Lalu minus 4Y ditambah 3Y berarti minus Y kan. 5 kali 8 minus 40 kurang 12. Minus 40 kurang 12 berapa itu ya? Ya ditambah 24. Nah, berapa itu, Nak? Minus 40 dikurang 12 ya, ditambah 24. Pasti minus juga itu. Minus 26, Pak. Udah ada yang dapat? Minus 20? 6. Ini sama dengan kita ubah ke bentuk yang diharapkan ya, MX tambah K katanya ya. Oke, berarti M-nya 3, gradiennya 3, konstantanya minus 26. Tambahkan M plus K sama dengan berarti minus 23. 26 ya tadi. Ya. Satu soal nih, soal persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik 2,3 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Perhatikan saja, 2,3 ini posisinya di mana terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13? Jelas berada pada. Kenapa? 2 kuadrat tambah 3 kuadrat kan 13. Nah, ya sama dengan jari-jari. Ya udah, berarti ini titik singgung ya, titik singgung.
Sehingga ya kayak prinsip tadi ya, ada X berarti X kali X. Ada Y berarti Y kali Y sama dengan 13. Salah satunya kita ganti jadi 1. Ya udah 2X tambah 3Y sama dengan 13. Baik, itu part yang pertama. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari 10 soal pertama ini ada? Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Nomor berapa, Nak? Nomor 10 ini, Pak. Itu Ya. kenapa harus dibelah gitu, Pak? Jadi yang X sama Y yang sisa itu disubstitusi pakai X sama Y apa, Pak? Iya, iya. Ya itu cara Bapak memudah mengingatnya ya. Bapak agak malas menghafal rumus ya, Bapak ya dibelah dua kan gitu. Kayak tadi kan, adanya rumusnya itu memang ya ini rumusnya ya. Pertama lingkaran X kuadrat yang kalau berpusat di 0,0, berpusat di 0,b, gimana lagi kan repot dia ngapal itu semua kan. Bapak biasanya pakai prinsip belah dua. Misalnya gini, nah, kalau yang dikasih di rumus kan, misalnya tutup persamaan garis singgung X kuadrat, X kurang A, Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di titik singgung ya, titik singgung, singgung itu kan X1 kurang A ya. Kurang A kali X kurang A Y Y kurang B sama dengan R kuadrat. Praktis kita merata ada X kuadrat ada X kali X gitu. Ada Y kuadrat Y kali Y. Kalau misalnya ini tadi ada minus 10 kan di minus 5 kurang minus 5X tambah minus 5X gitu ya, paham? Dibelah dua aja jadi kan. Kalau nanti dimasukkan ke rumusnya, ada rumusnya, silakan diperiksa. Tapi prinsipnya ini kayaknya lebih mudah diingat di dalam pikiran kita gitu ya. Hanya cara Bapak aja gitu. Bisa dipahami? Ada lagi nggak yang lain? Silakan, Nak. Oke, Pak. Saya mau nanya, Yang lain? Silakan, Nak. Tadi putus-putus, Pak. Yang di soal ketiga, Pak, pusat lingkarannya A per 2,5 dari mana, Pak? Ya, itu kan kita ingat ya. Kalau kita menjabarkan X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, itu kan yang umum ya. Lingkaran yang berpusat di A, B dan mempunyai jari-jari R. Kan kalau kita jabarkan ini X kuadrat dikurang 2X tambah A kuadrat, Y kuadrat kurang 2BY tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Makanya kan kemarin Bapak bilang, ini beberapa menyingkatkannya gini, X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Artinya, hubungan antara koefisien X dengan pusat lingkaran. Nah itu ya. Hubungan antara koefisien X dengan pusat lingkaran apa? Ternyata A itu adalah minus 2A kecil. Berarti A kecil sama dengan A per minus 2. Gitu ya. Ini adalah A kecil, ini adalah pusat lingkarannya, apsis pusat lingkaran. Nah, makanya ya itu kan karena kita udah biasa ya, Nak. Langsung aja berarti negatif dari negatif A per 2 gitu. Kebetulan kan di sini ada muncul variabel A ya. Gitu ya. Tapi kalau di buku biasanya ini yang dituliskan. Ya, ini yang di buku ya. Ini pada soal, A pada soal, bedakan ya, Nak. Bisa dibaca? Nambah. Nolnya berapa? Minus bagi minus 2. Minus 10 bagi minus 2 berapa? 5 kan? Nah, gitu ya. Oke. Yang lain, yuk silakan, Nak. Sebelum Bapak coba nanti mungkin 2 soal lagi. Bapak rencananya harusnya 20 soal ya. Sebagai minimal, bahan-bahan minimal. Nanti Bapak tambah lagi. Bukan hari ini, Nak ya. Maksudnya, ingatkan Bapak kalau pertemuan kedua lagi kita lanjut ke soal sampai 20 ya, minimal itu dulu yang dikuasai. Karena Bapak nanti PAT kan 24 soal ya. Paling enggak model soalnya sudah dikuasai beberapa. Sedikit aja, Bapak nggak usah banyak-banyak. Ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, fokus dulu. Ya, silakan. Ada yang ditanya, makanya kuasai aja dulu. Ada yang sulit, ada yang enggak ini. Kan kelihatan kan, ada yang pendek penyelesaiannya. Ada yang pendek, ada yang lumayan panjang. Jadi kalian juga bisa menilai nanti. Tapi sebenarnya pendek pun kalian lihat, ya analisisnya besar itu loh, banyak. Kayak soal ini kan terkesan pendek, tapi
Dia menghubungkan banyak konsep loh. Kalian harus paham bahwa jarak pusat ke garis itu adalah jari-jari. Kalau kalian nggak connect ke konsep itu, ya mana mungkin kalian menemukan cara ini. Padahal waktu di substitusi nggak sulit juga angkanya kan gitu. Ya, yang mungkin agak sulit tadi ya nomor berapa itu yang ini angkanya yang sulit sebenarnya. Kalau nggak ada akar-akar itu nggak sulit juga. Kebetulan ada muncul akar, makanya itu uh, lebih apa tadi ya, lebih panjang sedikit. Dan itu pun Bapak coba bantu dengan pemodelan ini loh. Kalau kalian menjabarkan langsung menguadratkan ini dengan A kurang 2 itu lebih panjang lagi penjabarannya. Paham ya maksud Bapak kan? Bayangkan kalau ini A kurang 2 dikuadratkan kan lebih panjang lagi kan harusnya. A kurang 2 plus akar 3. Oh, gimana lagi? Makanya kan Bapak langsung, ini ada sama A kurang 2, ini ada kurang 2. Biar lebih sederhana. Ya udah, kita misalin aja itu B gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Biar nggak solo Bapak. Ayo, ada pertanyaan lain, nak? Pak, Silakan. Pak boleh nanya nomor 7, Pak? Boleh, silakan nomor 7. Yang gimana, nak? Ya, ini. Ini saya nggak paham, Pak. Kenapa Bapak gambar lingkaran? Bukan, Pak, nomor berapa tadi? Nomor Buka nih. yang tadi Bapak bilang susah itu, Pak. Oh, ini nomor 3 ya? Bukan nomor 5 kali. Bukan. Ini. Ini ya, kenapa ini? Ya. Iya, Pak. Kenapa Bapak Ini, nak, gambar? Ya. Kan itu kan, Pak, dia menyinggung garis dan menyinggung garis. Terus kenapa Bapak gambar lingkaran baru di bawah? Ada 2 lingkaran yang mungkin, nak. Yang menyinggung kedua garis itu. Ada 2 kemungkinan. Nah, ini ya. Cuman memang Bapak udah ingat, dan ini kan soal berapa kali Bapak jawab. Ingat memang yang atas, yang bes diminta di soal. Tapi sebenarnya kalau ini saya nggak hanya satu gitu, ada 2 jawabannya. Nah, cuman di jawaban ternyata yang lebih besar yang tanya, yang diberikan di opsi gitu. Oke, Ya. Pak. Oke. Oh ya, ini belum keluar tadi. Ini berarti harusnya A kurang 2 sama dengan minus akar 3 ya. Berarti A sama dengan 2 kurang akar 3. Nah, itu kan di bawah ya, lebih kecil ya. Yang lebih kecil dia. Oke, ada lagi, nak? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, ya kita sudahi. Ini pas waktunya 1 jam. Apa nggak mau korupsi waktu ini ya? Kalian yang nggak boleh korupsi waktu ya, jangan datang terlambat lagi, biar kita bisa mulai lebih cepat. Terima kasih tadi buat anak-anak yang udah standby di awal ya. Memang kita bilang jamnya kan jam 5, maksudnya mulainya jam 5. Paling nggak kan ada Bapak tambahin tadi 3 soal gitu maksudnya ya. Tapi jangan lupa ya, nak, terima kasih udah datang ke extended yang Bapak buat. Sebagai gantinya, nanti hari Jumat kalian boleh boleh melakukan aktivitas lain di dalam KBM, tapi jangan lupa untuk apa namanya, isi absensi juga ya. Tapi yang hari Rabu kita masuk ya, nak, karena Bapak kebetulan nggak ada jadwal hari Rabu. Karena yang Pemia 3 juga masuk juga hari Senin kemarin. Jadi ini sama porsinya setiap anak ya. Cuman kalau anak ada yang nggak datang hari ini, ingatin ya, paling nggak ini videonya ditonton selama jam pelajaran matematikanya ya. Makanya tolong nanti kirim enak ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke ya. Terus sampai 20 udah mumet tadi langsung si Margaret. Aduh.